saat ini kita boleh sehat di semua kemurahan Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah pasutri kita pada sore hari ini. Kita mendatangi Tuhan, kita mau menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu semua untuk berdiri. Haleluya. Mari Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sore ini dalam tangan-Mu
bersyukur sebab Tuhan baik, terlalu baik. Sebabnya sore hari ini kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Mari pimpin dan urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mau bersuka cita bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Satu lagu lama Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Kita mainkan lagi lagu lama ya Bapak Ibu ya. Pasti semuanya tahu lagu ini. Tuhan berikan nyanyian baru. Amin. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan. Kalau pada saat sore hari ini saya boleh menyaksikan cita Tuhan. Sebenarnya untuk suami saya ya, tapi karena dia lagi nahan sakit, jadi saya mewakili. Salah saya gitu ya. Tadi siang itu begitu buka mobil saya lihat ke dalam, saya nggak tahu kalau tangannya itu masih di dalam gitu. Saya tutup. Saya sih rasanya ada yang berganjel gitu, tapi langsung keburu kedengaran ponselnya. Aduh mami gitu. Saya cepat-cepat spontan saya buka lagi. Ya, saya juga pernah ngerasain ya kena pintu mobil itu luar biasa sakitnya ya. Saya sampai aduh Tuhan, saya bilang benar-benar saya nggak sengaja. Gak mungkin kalau saya tahu masih ada tangan di situ saya tutup gitu ya. Ya saya sempat
ngeliat Pak Husain itu pucat sekali gitu. Tapi ya saya bilang Tuhan tolong, saya bilang Tuhan tolong. Saya bilang maaf saya. Om benar-benar nggak tahu, saya bilang. Siang itu masih entak banget gitu sampai berapa konsen saya kasih masih sakit. Terus masih bilang aduh mami mesti apa. Saya bilang ke dokter aja ya. Tapi kalau ke dokter harus disuntik. Ya pasti disuntik karena untuk rasa nyeri. Nah, karena memang takut sama suntikan, enggak usah ke dokter. Akhirnya saya bilang Tuhan, saya mesti kasih obat apa ya, Tuhan tolong. Lalu kepikiran itu saya sampai konsul itu 3 kalau nggak salah. Sama dek saat itu udah 2. Ya puji Tuhannya, aku udah jam berapa, jam 4 gitu ya. Tuhan ngasih sama saya piroxicam itu, saya kenapa saya lupa gitu ya. Piroxicam sama Dexa itu kalau ada satu lagi nanti diclofenac yang 3 itu untuk nahan nyeri apapun gitu ya. Biasanya bisa cepat kerasa agak mendingan gitu. Ya puji Tuhannya, udah saya kasih bilang udah minum ini. Terus saya bersyukurnya, saya bilang sebenarnya sih mau ibadah nih gitu, karena kan sutri. Saya bilang ya udah kalau memang mau niat ibadah pasti Tuhan tahu. Karena kan kalau biasanya ngantuk atau pusing sedikit itu nggak mau ibadah gitu kan, nggak mau doa. Tapi ini sakit yang luar biasa gitu. Saya bersyukur Tuhan. Ini saya percaya kerinduan kalau saya mau ibadah gitu ya. Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang kasih keinginan benar-benar. Saya bilang kalau memang niat pasti Tuhan tahu. Contohnya dari depan mata saya. Ibu Martin saya habis operasi jam 7 dia datang ibadah ya, menjadi teladan buat kita juga semua, menguatkan anak kita juga, kita saling menguatkan. Jadi ya puji Tuhan, saya nggak maksa lagi, saya mandi, saya keluar dari kamar mandi udah siap. Ya puji Tuhan, saya tetap minta bantu dukungan doa ya, karena lumayan luar biasa itu. Jempolnya sampai biru, udah biru putih gitu ya, tadi putih udah biru gitu. Biar Tuhan kasih terus apa ya, jangan mengeluh terus karena mungkin karena sakit banget itu siang itu mau ngoceh gitu terus nggak bisa tidur, sakit banget ini nggak bisa tidur, digentak ini. Saya cuma aduh Tuhan, saya salah gitu. Tuhan saya salah. Tapi kalau lihat ngegelutu terus mau tidur nggak bisa, bolak balik karena minum obat, bolak balik ke WC gitu ya. Mana mau kencing terus lagi kan nggak bisa tidur, udah ngantuk gitu. Biasa ya kalau bapak lebih nggak tahan sakit daripada ibu-ibu. Kalau kita udah terlanjur melahirkan kan, gitu kan. Terus saya bilang ya udah sih papi. Akhirnya saya doain, jangan ngegelutu, berdoa. Ya udah mami minta maaf udah berdoa. Atau mendingan kali mau mami aja yang kena ya sampai saya gitu ya. Terus malah bilang, apalagi mami katanya. Udah kalau kayak gitu diam, berdoa aja. Kan nggak sengaja. Kita musibah itu masih. Kita dapat musibah atau dapat berkat kita nggak bisa nolak, saya bilang gitu. Udah, biar bagaimanapun Tuhan pasti tolong, saya bilang. Ya saya puji Tuhannya. Kemudian ada ibadah ini satu sungguh saya bersyukur gitu. Jadi mohon untuk doa biar kedepannya sakitnya itu jangan lama-lama, karena kan memang harus ngurusin cucu ya. Ntar Senin juga harus ngurusin cucu, antar sekolah di rumah gitu. Juga jangan sampai saya kepikiran untuk saya bekerja gitu ya. Ya hanya itu aja. Kita tetap saling mendukung ya, dan menjadi kesaksian ini boleh menjadi berkat. Kalau ada yang bersaksi itu seperti Bu Marti itu sungguh sangat memberkati saya gitu ya. Misalnya setiap kali habis ke dokter ingat juga doa puasa habis operasi ya Ibu Marti ya. Pokoknya saya kita semua yang adu-aduan gitu sampai Ibu malah aduh ya. Tapi ya bersyukurnya itulah kekuatan dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita percaya jika kita berserah Tuhan yang bertindak. Puji Tuhan, terima kasih.
share dalam doa. Cepat sehat ya Bapak saya. Iya, ada lagi Bapak Ibu yang ada saksi? Ya Om, silakan. Terima kasih Oma, kesaksiannya luar biasa ya, walaupun sakit ini menjadi motivasi buat kita yang masih muda-muda. Bagaimana kita walaupun ada sedikit sakit, jangan itu dijadikan alasan untuk kita tidak beribadah. Terus kita mencari Tuhan, amin. Ada lagi? Ayo. Salam Bapak Ibu semua. Kita bersyukur ya pada sore ini kita kembali beribadah di tempat ini semua karena kehendak Tuhan. Dan saya juga ingin bersaksi kebaikan Tuhan. Kalau bulan lalu ya saya minta doa untuk persiapan operasi, dan kemarin hari Kamis semuanya udah selesai semua, tinggal hanya telepon gitu ya. Semua lancar, semua baik, tensi juga udah normal gitu. Puji Tuhan, semua berkat doa Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya juga minta doa untuk Debbie tadi mau berangkat kerja itu nggak sempat ada yang antar, dia naik angkot di Samyang itu katanya dia udah nyampe turun di Samyang, terus dia kan nyambung tuh, jadi dia ada angkot yang mau jalan gitu, dia kejar. Pas dia kejar itu kakinya gimana ya, keseleo kan, dia melipet lagi nih. Jadi dia, tapi tetap dia lanjut berangkat. Jam 1 tadi dia pulang, saya lagi gosok. Kenapa pulang Devi? Dia tadi kaki saya ini keseleo jatuh tadi di angkot, mau ngejar angkot. Lagi pulang, ngapain kamu kejar angkot, kata saya itu. Orang angkot yang nungguin kita, kamu kejar angkot, kata saya itu kan. Dan kami hati-hati. Terus aku langsung telepon ke dokter atau urut, kata saya gitu. Urut aja lah nggak tua, katanya. Saya telepon langsung ke tukang urut. Iya, tapi nggak datang sampai sekarang. Jadi tadi jam 4 itu saya pegang badannya kok panas gitu ya. Terus kenapa ya? Terus aku sama Dena ke depan lah cari obat dulu anti nyeri gitu. Saya ke apotek minta obat anti nyeri yang emang kenapa Bu? Tadi dia jatuh dari angkot, saya bilang aja. Terus dikasih obat, tapi saya nggak sempat baca karena saya kan mengejar mau ibadah gitu kan. Terus sampai rumah saya suruh makan, minum dulu obatnya, katanya
habis makan baru minum, kata saya gitu. Terus dia turun pelan-pelan, dituntun nggak usah, kata dia. Jadi memang dia panas tinggi tadi itu, saya juga sempat kaget. Terus saya telepon lagi tukang urut, jadi datang nggak, kata saya. Iya jam 7, soalnya saya lagi ada lomba di gereja, katanya. Yang tukang urut biasa itu yang sering saya pakai gitu. Ya udah nanti kalau jam 7 nggak datang, kita ke dokter aja, kata saya gitu. Iya, kata dia kan. Terus nanti ibadah nggak? Saya gitu kan, bisa jalan orang tua. Nah, bisa lah jalan, begitu dipaksain, kata saya gitu. Siap-siap nanti kalian ibadah ya, saya berangkat, kata saya gitu. Ya gitu. Puji Tuhan, ya semoga nanti babynya cepat sembuh gitu ya, minta doa biarlah Tuhan yang menjamah agar dia cepat sembuh dan pulih, biar agar bisa kembali beraktivitas kembali. Sekian kesaksian saya, semoga Tuhan berkati kita semua. Ya, Tuhan berkati dan kita terus dukung dalam doa untuk kesehatan Ibu Simanjuntak dan juga Evi ya. Puji Tuhan. Waktu terus berjalan, mari saya jemput kita semua dibangkit berdiri. Kita mendalam kepada Tuhan, kita persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk ditabur dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati ini rumah-Mu, di hati ini hatiku, di manapun Tuhan berada, senantiasa Kau ada. Mari sama-sama dengan pujian dan doa kepada Tuhan. Ku jadikan hidup ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati ini rumah-Mu, di hati ini hatiku, dimanapun Tuhan berada, senantiasa Kau ada. Di hati ini rumah-Mu, di hati ini hatiku, dimanapun Tuhan berada, senantiasa
Sekarang waktunya kami memberi diri untuk firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap maksud dan rencana Tuhan, sehingga firman Allah ini mendapatkan tempat di dalam hati kami. Segala roh, segala penguasa yang bukan dari Tuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan dipermuliakan atas pemberitaan firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal yang pertama, kitab Efesus pasal yang pertama, mari kita membaca ayat yang ke-16 sampai kepada ayat yang ke-18 saja. Efesus pasal pertama ayat 15 sampai ayat 18, kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan. Jemaat Efesus itu memiliki daya tarik tersendiri bagi Paulus. Rupanya ada sesuatu yang selalu menjadi bahan perhatian, yang selalu menjadi bahan pikiran, dan itu merupakan bentuk perhatian tersendiri dari Paulus sebagai hamba Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Artinya memang jemaat Efesus itu secara pribadi adalah memiliki nilai-nilai khusus sehingga hamba Tuhan Paulus itu tertarik, tergoda untuk terus memperhatikan, memperbincangkan, karena memang ada daya tarik tersendiri gitu. Jemaat Efesus bagi Paulus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada Tuhan tentunya. Artinya bahwa jemaat-jemaat di Efesus itu memang telah mendedikasikan dirinya sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun saya katakan demikian, bukan berarti jemaat Efesus itu tidak pernah mengalami hambatan. Ada hambatan yang mereka alami. Tetapi kita bisa belajar dari ayat yang kita baca itu, ada sesuatu yang menarik, yang selalu ingin diperhatikan, yang selalu ingin diperbincangkan bagi Paulus. Dan inilah bentuk perhatian kasih seorang hamba Tuhan kepada jemaat di Efesus. Nah, tentu dalam konteks kita sore hari ini saya tidak akan mengejar, saya tidak akan mengupas tentang bagaimana kedudukan daripada jemaat Efesus
secara khusus. Tetapi dalam konteks sore hari ini kita belajar, saya kaitkan tentu tentang bagaimana pasangan suami istri itu harus menunjukkan ketertarikan kepada pasangan masing-masing. Sehingga begini Bapak Ibu Saudara, ada peningkatan kualitas keintiman. Ada sebuah pembangunan hubungan yang lebih kuat. Ada satu relasi yang terhubung sedemikian hebat. Sehingga ketika itu terjadi, maka akan mengurangi konflik-konflik di dalam rumah tangga. Bapak Ibu Saudara, dengan kualitas waktu yang kita miliki sepanjang hari bersama dengan pasangan, itu juga memberi dampak besar terhadap relasi yang terbangun. Tapi ada dua persoalan dalam hal ini. Bisa relasi yang terbangun itu menjadikan keintiman, tetapi ada satu sisi negatif yang juga memberikan satu dampak bagi orang tertentu. Ada rasa bosan, ada rasa enggan. Nah, inilah yang coba selalu menjadi bahan kajian saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dalam pernikahan Kristen memang terlalu banyak kompetensi yang bisa mempengaruhi untuk masuk mengambil celah, mengkaburkan relasi dengan pasangan itu. Sehingga saya mengambil contoh tentang bagaimana Paulus pada jemaat Efesus yang memiliki daya tarik untuk selalu menjadi bahan perhatian gitu. Kalau saya katakan dalam ayat yang ke-16, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, artinya bagi Paulus jemaat di Efesus itu mereka punya sesuatu itu. Sehingga Paulus itu tertarik untuk memikirkan, tidak berhenti sejenak untuk tidak memikirkan jemaat di Efesus. Nah, nilai inilah yang saya harapkan bisa muncul di dalam pernikahan kita sebagai orang-orang yang percaya itu. Sebab saya memiliki satu keyakinan, ketika kita bisa menunjukkan ketertarikan kepada pasangan, Pak Ibu ya, kita bisa menunjukkan ketertarikan kepada pasangan karena memang bukan sesuatu yang diada-adakan, tetapi memang ada daya tarik begitu. Bukan karena ketampanan, bukan karena kecantikan, tetapi berdasarkan kasih Allah begitu. Karena kalau tampan, cantik itu kan bisa berubah, termakan oleh usia. Tetapi kalau kebaikan, kecantikan yang ada di dalam inilah yang menjadi daya tarik tersendiri, yang menjadi daya tarik untuk orang itu, untuk pasangan itu selalu memikirkan dia. Dan bukan kita memberikan perhatian karena pasangan kita suka aneh-aneh, bukan karena itu, tetapi karena ada sesuatu yang di dalam itu yang memancar keluar sehingga pasangannya menangkap satu pesan itu dan menjadi sebuah bangunan yang kemudian bisa membangun relasi lebih intim. Dalam ayat yang ke-16 saya baca sekali lagi begini, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Lihat Bapak Ibu Saudara, ini unsur bagaimana Paulus menunjukkan ketertarikan kepada jemaat di Efesus.
Dan unsur yang menunjukkan ketertarikan kita kepada pasangan adalah ayat yang ke-16. Aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Bagi Paulus itu menjadi pribadi yang selalu hadir manakala jemaat di Efesus membutuhkan sebuah dukungan. Paulus itu hadir secara fisik dan berinteraksi secara intens dengan jemaat di Efesus. Kalau saya ambil pernyataan ini, maka bagi pasangan suami istri, kita pun harus sama, yaitu hadir secara fisik, secara emosional saat kita berinteraksi dengan pasangan kita. Saya ingat Bapak Ibu Saudara yang pernah saya saksikan di depan, dua hamba Tuhan yang saya ceritakan, yang satu itu pekerjaannya mencari kayu dari pagi sampai pulang malam hanya satu pikul. Kemudian yang satu lagi pekerjaannya pakai bentor, itu yang saya saksikan, yang saya ceritakan. Saya bersyukur kepada Tuhan itu. Tuhan pertemukan dengan orang-orang hebat seperti itu. Di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan mereka mengabdikan diri kepada Tuhan dalam pelayanan. Dan saya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kaitannya dengan mereka. Mereka itu hanya hamba-hamba Tuhan yang memakai aset sinode saja. Nah, itu karena tugas saya di sinode, saya harus melihat perkembangan pertumbuhan gereja mereka. Dan saya cukup terenyuh itu saya cukup iba, saya cukup prihatin dengan kondisi mereka. Sehingga dalam keterbatasan saya coba ingin hadir di tengah-tengah mereka. Meskipun ya keputusan saya, meskipun arahan saya itu tidak selalu disetujui oleh pihak-pihak tertentu. Tetapi paling tidak saya berusaha memberikan hadir bagi mereka, berinteraksi begitu. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, bangunan rumah tangga keluarga kita, keintimannya, hubungan relasinya akan semakin kuat ketika kita itu hadir secara fisik, kita hadir secara emosional saat kita berinteraksi dengan pasangan. Kita kan sering mendengar ya, bahwa laki-laki itu tidak banyak omong ya. Wanita, istri itu ngomong banyak itu. Jawaban suami paling gak ya atau tidak. Kalaupun males hanya ngomong itu aja. Kalaupun gitu paling ya tidur ya. Paling tidur gitu. Itu kebiasaan yang buruk dalam berinteraksi dengan pasangan. Tetapi Paulus menunjukkan satu konsep, satu nilai yang baik. Ia hadir secara aktif, secara emosional dalam berinteraksi dengan umat. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita hadir, ketika kita pasangan suami istri berinteraksi dengan baik, ada perhatian, ada interaksi yang terbangun, ada komunikasi yang terbangun dengan baik, bicaranya nyambung ya, enggak putus-putus gitu. Karena kadang-kadang usia itu ya, kadang-kadang usia kan
sebentar ngomong materi A. Ada pesawat terbang kenceng, gitu. Materinya pindah ke B. Gitu. Lalu ketika ada tetangga panggil bu, gitu. Itu ayamnya sedang keluar, gitu. Kita berubah lagi bahan pembicaraan kita ke C, ke D, dan lain sebagainya. Bagi orang tertentu itu bukan satu komunikasi yang baik. Sehingga menurut saya pentinglah di dalam berkomunikasi, berinteraksi itu hadir secara fisik dan emosional juga. Artinya disitulah hati kita, disitulah fisik kita. Bukan fisik kita hadir bersama dengan pasangan, tetapi emosional kita, jiwa kita melayang kemana-mana. Bukan seperti itu yang dikerjakan oleh Paulus, tapi Paulus hadir gitu. Saya mau katakan begini, Paulus itu seorang pendengar yang aktif gitu. Salah satu kunci komunikasi yang terbaik adalah memberikan telinga untuk mendengar. Jadi orang yang pandai, orang yang hebat komunikasinya itu bukan cara bagaimana dia bicara, tetapi bagaimana cara dia mendengar. Orang banyak bicara itu seringkali dikatakan tong kosong bunyinya nyaring. Tapi meskipun orang bodoh, kalau dia diam, dianggap pintar. Bukan berarti saya menyarankan Bapak Ibu di rumah diam saja, hanya senyum ini. Tidak. Komunikasi, bicara. Tapi kan ada pasangan yang sedang menghadapi masalah, dengar. Jangan ketika pasangan ngomong ditimpangi terus lawan arah, akhirnya berantem gitu kan. Ngomong ketemu sedikit, ngomong ABC berantem. Ngomong sedikit berantem. Kenapa? Karena kita tidak mau mendengar. Berikanlah kesempatan kepada pasangan kita untuk berbicara, dan jadikan kita pendengar-pendengar yang aktif. Jadi yang penting adalah hadir secara fisik dan emosional. Itulah yang membangun sebenarnya kekuatan relasi itu, sehingga konflik-konflik yang kemudian muncul akan mudah diatasi, akan gampang dipatahkan begitu. Lalu yang kedua di dalam ayat yang ke-15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Yang kedua, ini menurut saya juga hal yang penting untuk membangun, meningkatkan satu keintiman di dalam rumah tangga keluarga kita sebagai suami dan istri, adalah menunjukkan ketertarikan secara tulus, menunjukkan satu ketertarikan kepada pasangan secara tulus, bukan menunjukkan perhatian oleh karena ada sesuatu yang diinginkan, ada sesuatu yang diminta, ada sesuatu yang diminta. Nah, Ibu Edi gampang Ibu Edi itu tipenya gampang menerka, tapi benar gitu, benar. Waktu kemarin saya tanya, Bu, laptopnya udah selesai belum? Oh, nanti saya tanya ya Om punya rencana apa lagi? Katanya begitu. Om punya rencana apa lagi? Saya bilang saya nggak punya. Ayo, katanya begitu. Lalu saya ngomong malu-malu, saya mau pasang itu loh, lampu di sini satu, saya bilang gitu. Saya mau beli besi aja, 2 besi, lalu saya las, saya taruh lampu di situ. Oh gitu, ya udah, nanti coba
kita bicarakan kepada begitu. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu Saudara, ada ketulusan begitu. Nah, sebagai suami dan istri kita harus tunjukkan ketertarikan kita secara tulus, bukan oleh karena ada udang di balik batu, bukan karena ada sesuatu yang diharapkan, tidak, tetapi tulus itu ketertarikannya. Tentu ketertarikan tulus itu adalah berdasarkan atau berlandaskan keluarga yang dilandaskan pada kasih Kristus. Kasih Kristus kan tidak menuntut balas di dalam memberi, tetapi Dia selalu memberikan begitu. Kasihnya tulus, ketertarikannya tulus kepada jemaat. Dan seperti inilah seharusnya ketertarikan pasangan sesama pasangan di dalam Tuhan. Ada ketertarikan yang tulus, bukan oleh karena motivasi-motivasi lain, bukan oleh karena motivasi-motivasi yang tidak benar, tetapi ada sesuatu yang didasarkan pada ketulusan hati yang paling dalam. Sehingga menurut saya Bapak Ibu Saudara, ketertarikan yang model seperti ini akan membangun satu relasi, akan kemudian membawa satu keintiman, karena dilandaskan kepada kejujuran, dilandaskan kepada satu ketulusan, tanpa ada embel-embel di belakangnya, tetapi tulus. Jadi berdasarkan ayat yang ke-15 ini, betapa penting sebenarnya ketertarikan yang didasarkan kepada kasih yang tulus itu kepada pasangan kita. Nah, saya berharap kita punya satu gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kita membangun, kita menempatkan pasangan kita masing-masing sesuai dengan porsinya. Jadi ketertarikan itu merupakan peningkat keintiman dalam membangun relasi yang lebih kuat antar suami dan istri. Tunjukkanlah ketulusan itu di dalam ketertarikan kita kepada pasangan. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Untuk mengenal Dia dengan benar. Saya coba memasukkan satu konsep nilai di dalam keluarga. Jangan pernah kita berasumsi terhadap pasangan kita. Jangan pernah kita berasumsi terhadap pasangan kita. Ayat 17, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar. Bukan berasumsi. Orang yang berasumsi itu begini, Bapak Ibu Saudara, tanpa ada sebuah relasi yang baik antara satu dengan yang lain, kita melihat sikap perbuatannya, kita melihat cara jalannya, kita melihat bagaimana ia bertindak, lalu kita menyimpulkan. Nah, kesimpulan yang kita bangun itu hanya sekedar asumsi menurut saya, bukan menurut keberadaan dia. Terhadap pasangan kita tidak boleh berasumsi. Justru berasumsi itu akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Ketika pasangan sedang melakukan sesuatu, sedang mengambil keputusan, sedang bertindak, sedang beraktivitas, jangan lalu oleh karena satu dan lain hal di pihak kita, lalu kita berasumsi.
Asumsi itu kan praduga yang kemudian belum tentu kebenarannya. Kalau praduga yang diungkap tanpa ada data kebenarannya, itu kan akan menimbulkan satu persoalan tersendiri. Karenanya Bapak Ibu Saudara, menjadi penting menurut saya mengenal dengan benar, bukan berasumsi kepada pasangan itu. Kapan itu terjadi? Manakala kita menunjukkan satu ketertarikan kepada pasangan kita. Yang terakhir ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Paulus sedang mengapresiasi jemaat di Efesus. Mereka yang percaya kepada Tuhan dengan benar dan sungguh. Dia nyatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ada apresiasi terhadap pasangan kita. Saya ambil ini. Jangan segan-segan memberikan apresiasi. Jangan segan-segan memberikan penghargaan kepada pasangan. Saya itu paling susah memberikan baju kepada ibu gembala, ya. Karena menurut saya baik, tapi belum tentu itu baik bagi beliau. Karena pandangan saya dengan beliau beda. Pandangan beliau dengan saya beda. Dulu saya sering beli kaos gitu ya, kegedean. Saya beli kaos ketebelan panas gitu. Saya beliin bajunya nggak bagus gitu. Ya karena uang juga sih. Coba kalau mungkin harganya di atas itu ya pasti bagus gitu. Ya mengingat situasi dan keadaan mendesaknya, apa yang ada diberikan gitu. Tapi kadang-kadang seperti itulah Bapak Ibu Saudara. Tapi yang terpenting bagaimana cara kita memberi apresiasi itu kepada pasangan, memberikan satu penghargaan kepada pasangan. Memberikan apresiasi dan penghargaan tidak selalu dalam bentuk materi menurut saya. Tidak selalu dalam bentuk materi. Tapi ucapan terima kasih, cium pipi pada waktu pagi hari, pada mau tidur dicium, ya. Jangan bilang dicium, aduh bau banget si mulutmu. Bau banget sih mulutmu, pipi, aduh, mulutmu itu makan apa sih? Makan kadal atau makan apa ya? Kenapa itu terjadi? Karena memang kita nggak tulus gitu. Meskipun belum gosok gigi 5 minggu ya. Kalau tulus tetap saja. Saya kira enggak ya. Tetap baru saja kalau apalagi 5 minggu nggak gosok gigi kan. Itu kan dahsyat. Pasti udah berkarangnya bertumpuk-tumpuk gitu. Tapi maksud saya adalah begini, mari kita belajar memberikan apresiasi penghargaan kepada pasangan. Dan mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada pasangan tidak selalu bicara tentang materi, tapi perhatian yang tulus, pemberian dengan hati yang terbesar itu adalah penghargaan yang tertinggi kepada pasangan kita. Dan mari kita berlomba-lomba hari ini untuk meningkatkan kualitas ketertarikan kita kepada pasangan, supaya keintiman, supaya pembangunan rumah keluarga kita itu lebih kuat gitu. Sehingga itu menjadi penghalang, alat meminimalisir tentang konflik-konflik yang kemudian bisa muncul di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Gembala masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada saat sore hari ini
Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami belajar Tuhan pada saat sore hari ini. Kami rindu rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Kami pasangan suami istri diberkati oleh Tuhan. Maka kami tahu Tuhan, ketika kami diberkati oleh Tuhan, anak cucu mantu kami, seluruh keluarga kami akan menjadi satu dampak Tuhan. Oleh karena Tuhan memberkati hidup kami, dan kami menjadi berkat bagi hidup orang-orang yang ada sekeliling kami. Ajar kami Tuhan, pasangan suami istri, biarlah kami menjadi pendengar-pendengar yang baik. Bukan hanya sekedar kami mengutarakan kata-kata, tetapi biarlah kami belajar untuk menjadi pribadi yang mendengar. Dan ketika kami mendengar, kami memberikan sebuah jawaban yang datang dari kebenaran firman Tuhan. Ajar kami juga memberikan perhatian secara tulus. Ajar kami mengenal pasangan kami, suami dan istri juga dengan benar. Dan biarlah Tuhan, kami pasangan suami istri saling menghargai, saling memberikan satu kasih sayang. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling menyayangi. Bahkan kami boleh saling belajar Tuhan untuk memuji satu dengan yang lain. Biarlah hidup kami, rumah tangga yang penuh dengan kasih mesra datang daripada Tuhan. Rumah tangga kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan Tuhan jagai dan lindungilah rumah tangga kami pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu Tuhan, ketika rumah tangga kami, warga kami diberkati oleh Tuhan, maka kami yakin dan percaya generasi penerus kami, anak cucu mantu kami akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena keberadaan kami, oleh karena berkat Tuhan yang mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Jaga dan lindungilah rumah tangga kami Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan, yang bukan datang daripada Tuhan. Tetapi biarlah rumah tangga kami adalah rumah tangga yang dijagai setiap kesuciannya, kekudusannya Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Itu luar biasa mengajarkan kita untuk senantiasa terus menghargai pasangan, mengapresiasi, dan itu akan meminimalisir konflik-konflik dalam rumah tangga. Puji Tuhan, kiranya kita semua diberkati, amin. Puji Tuhan, kita akan berikan korban persembahan. Mengalir
Puji Tuhan, memberkati setiap keluarga Bapak Ibu Saudara. Silakan. Salam Bapak Ibu yang sekalian. Pengumuman untuk Sabtu depan adalah ibadah kaum wanita dengan kasih Tuhan mereka yang dibuka tinggi firman-Nya, firman Tuhan Evangelis David dan persekutuan budaya. Demikian pengumuman. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan seraya memberkati seluruh keluarga sidang jemaat Tuhan. Terlebih kami pasangan suami istri yang hadir, yang telah mendengar dan memperhatikan setiap prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Kiranya ada bahagian sejahtera, ada bahagian berkat yang dilimpahkan di dalam keluarga dan rumah tangga kami. Engkau yang mengetahui seluruh kondisi aktivitas keluarga kami, segala kesulitan, segala masalah yang kami alami, dan Tuhanlah kiranya yang dipermuliakan di dalamnya. Jamah berkati Ibu Simanjuntak, rencana operasi untuk beberapa hari ke depan Tuhan tolong. Semua dokter yang telah mempersiapkan diri, peralatan-peralatan, Tuhan telah mengatur sedemikian rupa. Tuhan menjaga, memelihara dengan kuasa darah anak domba Allah. Berkati saudari Debbie Tuhan, Tuhan tolong jamah bagian kaki yang sakit, badan yang panas, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga orang tua kami di tempat ini, Mami, Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu. Tuhan jamah papi dalam kuasa darah anak domba Allah. Tangan Bapak Husin pun Tuhan yang menolong, pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Tuhan yang menganugerahi kami semua dengan damai dan sejahtera. Berkati Ibu Martin, tangan Tuhan yang penuh berkat dan kuasa yang menyertai, memimpin dalam kuasa dan kemuliaan dari Tuhan. Berkati sepeninggalnya kami dari tempat ini pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kiranya sukacita, damai sejahtera kami kawal terus dalam kehidupan kami dalam kesehariannya, sehingga Kristus dipermuliakan atas tubuh jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Mantap.